Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat aplikasi data siswa secara bersama-sama ya. Dan aplikasi yang kita buat ini sangat gampang karena kita menggunakan PHP Red Classic ya. Ini teman-teman nanti untuk link downloadnya di bagian deskripsi, saya simpan di bagian deskripsi. Kita menggunakan PHP Red, dan untuk aplikasinya nanti silakan download di bawah video ini, di deskripsi saya sudah cantumkan linknya. Nah, tata cara instalasinya juga gampang, tinggal next aja. Dan ini tidak butuh banyak codingnya, dia basisnya adalah basis data ya, basis data. Jadi memang aplikasi yang bagus itu dari PHP Red ini mungkin dia butuh banyak data ya, kecuali kalau kita mau otak-atik ya aplikasinya. Oke, langsung saja kita mulai project kita. Kita buka PHP Red dan jangan lupa nyalakan SAMPP-nya. Bagi yang mau SAMPP, misalnya saya juga pakai Laragon ya, saya pakai SAMPP saja. Oke, ini aplikasinya kita sudah buat dan kita belum punya database ya. Kita coba lihat, belum ada database yang kita maksud ya. Belum ada database ya di sini, app siswa. Jadi kita buat database baru. Nah, buatnya bisa dari sini atau disediakan oleh PHP Red langsung ya. Jadi kita tinggal buka PHP Red, kita langsung ke new project. Lalu di sini kita tulis aja namanya adalah app siswa. Nah, secara otomatis lokasinya itu dia mengarah ke SAMPP htdocs app siswa secara langsung ya. Oke, langsung di sini MySQL kita pilih di sini, terserah ini mau ada beberapa tipe lagi. Dan kita create database karena kita mau bikin database-nya dari dalam aja ya, dari dari PHP Red aja. Berarti kita create database, kasih nama app siswa. Oke, kita bikin database. Nah, ini katanya database baru sudah berhasil dibuat ya, kita oke. Nah, ini bagian choose ikonnya kita pilih font awesome. Bagi yang mau pakai material icon juga boleh di sini, banyak. Oke, kita create project saja. Oke, ini berhasil ya. Nah, yang pertama itu kita biasa gunakan user ya. Boleh pakai TB user, tapi saya lebih suka user aja biar lebih gampang nanti kita konfigurasinya ya, kita edit bagian tampilannya. User yang kita butuhkan pertama adalah ID user. Ini wajib, biarkan seperti ini, primary key. Lalu tipe datanya integer. Lalu di sini biasanya ada username, ada password, ada email, ada role ya, role. Lalu ada lagi misalnya foto ya, foto. Nah, username kita batasi aja 100 gitu ya. Password biarkan 255 ya. Password jangan jadi 50 ya, nanti kan dia hash data, jadi password hash biasanya nanti kolomnya atau panjang karakternya nggak cukup. Email silakan mau diatur, boleh misalnya 100, role misalnya 50, foto biarkan seperti ini. Oke, kita langsung save change. Oke, ini sudah jadi ya, aplikasinya sudah jadi, tinggal kita preview. Oke, katanya project ini belum dipublish. Oke, kita publish aja. Oke, ini tampilan pertama ya, tampilan pertama kita dengan satu data, satu tabel yaitu user. Nah, kita buka aja di misalnya di bagian browser biar lebih keren. Oke, ini ya, ini home, ada user di sini. Nah, kita ubah tampilannya. Kita ubah tampilannya di sini. Kita pakai static partial collapse sidebar. Bagian home kita klik dan kita kasih ikonnya. Kita cari home. Oke, dan bagian user juga sama, kita cari ikonnya user. Oke, gitu ya, berhasil. Oke, sudah selesai, kita simpan dan kita refresh. Oke, di sini belum kita reload dulu ya, karena di sini belum ada perubahan. Kita di sini
Oke, dia belum ya, belum berubah, berarti kita ganti saja. Oh, ini masih static top ya. Kita tadi static partial collapse sidebar yang ini ya. Oke, kita reload lagi. Oke, ini sudah berubah ya. Kita lihat di sini. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita buat dulu aturan loginnya ya. Jadi pertama kita pergi ke autentifikasi ya di sini. Lalu kita pilih tabelnya, tabel user untuk login ya. Ini tabel loginnya. Lalu username ya, kita tulis username. Passwordnya apa ya? Berarti kolom password. User ID, ID-nya di sini ID user. Email, kita email. Foto profil kita foto gitu ya. Nah di sini apakah mau auto login after registration atau mau administrator approve account, artinya harus ada approve, kita harus ada ya, ada approve. Lalu cara loginnya boleh pakai username atau email aja atau username saja, kita biarkan aja ya username dan email. Oke, ini sudah jadi, kita tinggal Oke. Nah, begitu kita oke, kita reload, dia pasti minta registrasi seperti ini. Oke, kita reload seperti biasa. Kita panggil ulang, misalnya app siswa. Oke, modelnya ini ya, kita registrasi aja ya. Registrasi username misalnya admin, password admin, konfirmasi password admin, email admin ya, admin, silahkan masukkan role-nya. Sementara tulis administrator, lalu foto ya, kita submit. Oke, apa katanya? Akun Anda tidak aktif, silakan hubungi administrator untuk informasi selanjutnya ya. Karena tadi kita udah tetapkan bahwasanya untuk login atau untuk registrasi baru kita harus butuh persetujuan dari admin ya. Berarti ya tinggal kita manual, kita ke database di sini, kita refresh, kita cari app siswa di bagian user. Oke, kita cari. Nah, ini admin, kita edit aja di sini ya. Kita edit dan bagian sini kita tulis aktif. Aktif ya. Nih. Tulisannya active gitu ya. Lalu kita go. Oke, kita masuk sini, kita login ya di web browser. Kita login, admin, username-nya, passwordnya admin. Oke, ini berhasil masuk ya di sini. Sekarang bagian kita setting nih, bagian user ya. Kita tabel kita baru satu di sini. Kita setting ya. Kita baru satu ya. Kita setting, coba di sini kita pergi lagi ke PHP Red kita, bagian page. Lalu klik user. Nah, ini ID user kita tidak usah tampilkan ya. Tadi kita udah lihat di depan. Ini ID usernya kita sembunyikan saja seperti ini. Lalu role, foto. Nah, ini status kita rename aja ya. Jadi bagian list page ini itu untuk rename header kolomnya. Username biarkan, passwordnya tersembunyi, email, role, foto, akun status kita tulis status di sini. Lalu kita pergi ke page design. Lalu kita pilih user list. Di sini ada header, ada user, kita tulis misalnya data user. Buttonnya di sini kita ganti jadi tambah ya, jadi biar nanti di sini add new usernya menjadi tambah. Lalu biarkan, nah ini kita tulis, tambahkan jadi rounded. Oke. Lalu bagian pencarian kita cari aja Ajax page. Oke. Lalu kita coba refresh. Oke, ini berubah ya, sudah berubah.
kita tambah view seperti ini, kita edit seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal coba edit, misalnya bagian view. Di sini view user mau diganti, di sini ada ID user di sini tampil ya, berarti di bagian view. Ini view page, kita beri ke user lagi ke view page. Nah, user kita sembunyikan username, password, email, role, akun status. Kita tulis saja di sini status. Oke, kita preview, lalu kita cek di sini. Oke, view user berubah ya. Nah, kalau yang ini view user ini kalau mau diganti, misalnya detail user, berarti pergi lagi ke bagian page, lalu cari bagian view header. Nah, ini view usernya diganti jadi detail user. Oke, apa lagi ya? Oh, bagian tambah ya, bagian tambah dan bagian registrasi. Kita pergi lagi ke page, lalu di bagian user registration page, ketika user baru dia registrasi, bagian username kita tampilkan username ini ya, bagian password kita tampilkan password, lalu bagian email, bagian role, bagian foto, dan bagian status. Nah, bagian role, bagian status ini biarkan defaultnya pending ya, foto, role, dan lain sebagainya. Oke, kita cek ya, kita preview di sini, kita logout lagi, register. Nah, ini ya halaman registernya ini. Kita coba ya registrasi baru ya, misalnya admin 2, passwordnya admin 2, admin 2 ya. Kalau admin 1 nanti dia error ya, administrator lagi. Kita masukkan foto baru, fotonya yang ini, lalu kita submit. Oke, ini katanya tidak aktif ya. Kenapa tidak aktif? Karena di bagian ini kita belum approve. Kita login lagi admin, kita cek di data user. Nah, ada data user baru ya, namanya pending. Nah, ini bisa diedit di sini nih, pending, aktif. Oke, nah baru bisa masuk ya, user yang barusan registrasi baru bisa masuk. Nah, ini kan ada username, kalau diklik di sini kan dia inline edit ya. Nah, kita matikan aja ya inline edit ini biar tidak merubah username secara langsung di sini ya, takutnya salah ketik atau salah klik gitu ya. Bagian PHP rate kita balik lagi, lalu bagian list page, bagian username, yang bagian inline edit. Nah, ini nih kita bilang false aja, email juga false, role juga boleh biarkan ya, foto biarkan, akun status juga boleh bagian role-nya. Kita preview lagi dan kita lihat hasilnya seperti ini ya. Supaya apa? Ini untuk mengganti user ya, atau kalau mau ganti dari sini juga sebenarnya bisa ya, bisa. Oke, itu dulu.